Nah, selanjutnya ngomongin soal text data atau data yang berbentuk teks dan kalimat ya. Data ini biasanya berbentuk transkrip, email atau artikel ataupun komentar-komentar dari pengguna media sosial ya. Nah, model AI itu dilatih untuk menganalisis setiap kata pada kalimat yang ada di data teks biasanya. Nah, contohnya seperti artikel, chat log, ulasan pengguna. Nah, biasanya data-data yang banyak yang berhubungan dengan kalimat itu akan digunakan untuk menentukan sentimen dari kalimat atau dari komentar gitu ya. Kemudian mengklasifikasikan teks, apakah teksnya ini sifatnya positif atau negatif atau netral begitu ya. Kemudian membuat konten berdasarkan keyword yang diberikan. Nah, ini juga bisa merujuk ke sistem rekomendasi ya. Kemudian untuk merangkum dokumen. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan time series data. Time series data yaitu serangkaian data yang dikumpulkan dalam suatu interval seperti jam, harian, mingguan, maupun bulanan. Biasanya sifatnya kronologi ya. Ini harus sesuai dengan waktu gitu. Biasanya time series ini digunakan untuk memberikan konteks pada suatu dataset. Nah, time series juga ini berguna untuk forecasting, deteksi pola, hingga prediksi anomali nih teman-teman. Nah, contoh datanya itu seperti data cuaca, data monitor denyut jantung, data suhu cuaca, atau data yang berhubungan dengan data-data iklim begitu ya. Nah, selanjutnya itu ngomongin soal audio data. Nah, ternyata audio data itu bisa diproses juga loh teman-teman. Nah, audio data itu biasanya secara metadatanya itu ngomongin soal gelombang dan frekuensi dari audionya, karena masing-masing suara itu punya informasi nih, punya spesifikasi frekuensinya sendiri-sendiri. Mungkin frekuensi saya sekian. Nah, frekuensi suara teman-teman mungkin bisa lebih gede gitu. Ini juga yang mencirikan suara masing-masing itu berbeda-beda tuh. Kemudian contoh dari data yang berhubungan dengan audio itu seperti speech ya, atau data suara orang berbicara, kemudian rekaman suara, dan beberapa rekaman suara yang ada di video ya. Ini juga untuk speech recognition atau pengenalan suara, pengenalan apa yang dibicarakan, kemudian membuat musik, hingga audio sintesis. Nah, selanjutnya ada sensor data. Sensor data ini terdiri dari data yang berasal dari sensor gerakan, sensor temperatur, dan sensor lainnya. Sumber sensor ini biasanya ada di perangkat-perangkat seperti Arduino IoT ya, atau seperti telepon pintar dan kamera. Nah, BTW handphone yang ada di teman-teman itu punya sensor ya. Bisa ada sensor fingerprint atau sensor yang berhubungan dengan sensor wajah begitu. Nah, contoh sensor data itu bisa dari GPS tracking ya. Di Gmaps juga ada GPS-nya. Kemudian motion sensor atau sensor gerak ya. Nah, kalau di aplikasinya di bidang pertanian bisa ada sensor kelembaban dan sensor penerangan atau sensor cahaya. Nah, selanjutnya ada transaksional data atau data transaksi. Nah, data transaksi ini berhubungan dengan data hasil transaksi pengguna atau request pengguna gitu. Ini bisa berupa dengan pembelian atau data-data yang berhubungan dengan sistem e-commerce ya. Ini bisa riwayat pembelian atau pesanan e-commerce gitu. Ini digunakan untuk memprediksi sales forecasting dan rekomendasi personalisasi berdasarkan barang yang digunakan atau barang yang telah dibeli. Nah, kalau teman-teman sering membuka e-commerce, biasanya kalau teman-teman mencari suatu barang tertentu, misal keyboard ya, pasti teman-teman setelah men-searching keyboard atau mengeklik satu produk keyboard dan teman-teman kembali di berandanya, itu pasti produk keyboardnya akan
akan banyak yang muncul karena teman-teman telah mencari produk tersebut begitu. Itu ada sistem AI-nya.